Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Syarat umum untuk dua segitiga yang sebangun, yang pertama itu adalah besar sudut yang bersesuaiannya harus sama, lalu panjang sisi yang bersesuaiannya itu harus sebanding, atau jika dibandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu harus sama. Nah, syarat umum ini bukan hanya berlaku untuk segitiga, tapi untuk semua bangun dikatakan sebangun itu harus memenuhi dua syarat ini. Karena kita belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun, maka ada syarat-syarat lain untuk melihat apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, syarat lain itu kita tidak perlu lihat sekali ininya, besar sudut semuanya bersesuaian harus sama, lalu panjang sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Nah, setelah ini kita akan pelajari syarat-syarat khusus untuk segitiga yang sebangun. Jadi syarat-syarat ini hanya berlaku untuk segitiga. Syarat dua segitiga yang sebangun yang pertama adalah segitiga sebangun berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi syarat pertama untuk dua segitiga yang sebangun itu kita hanya melihat sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar atau tidak. Kalau dia sudah sama besar, maka tidak perlu dilihat lagi panjang sisinya. Jadi kalau pada segitiga dia sebangun itu berdasarkan apanya? Ya, sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kalau sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka pasti dua segitiga tersebut sebangun. Jadi syarat ini khusus untuk segitiga. Nah, apa yang maksud dengan segitiga sebangun berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian? Ini jika sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya pasti sebanding. Jadi kalau misalnya sudut-sudutnya kita sudah periksa sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka pasti sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sebanding. Jadi jika sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Jadi kita hanya melihat apanya? Ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, kalau dia sudah sama besar, maka pasti dia sebangun. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1, dalam segitiga ABC dan segitiga PQR diketahui besar sudut BAC 60 derajat, lalu sudut ABC 40 derajat, sudut QPR 40 derajat, dan sudut PQR 80 derajat. Jelaskan mengapa kedua segitiga ini sebangun. Lalu kemudian sebutkan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, sekarang kita perhatikan di soal ini. Di soal ini yang diketahui pada soal itu adalah tentang sudutnya. Di soal ini yang diketahui di soal itu adalah tentang sudutnya. Maka kalau misalnya tentang sudut yang diketahui di soal, semuanya tentang sudut ini, tidak ada tentang panjang sisi, maka kalau semuanya tentang sudut ini, kita tinggal pakai syarat ini. Syarat segitiga sebangun berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Jadi kita tinggal mencari sebentar, apakah sudut-sudut yang bersesuaian di antara kedua segitiga ini besarnya sama atau tidak. Jadi yang pertama, kita lihat apa yang diketahui di soal berdasarkan segitiga masing-masingnya. Yang pertama ini untuk segitiga ABC. Untuk segitiga ABC yang diketahui itu adalah sudut BAC. Sudut BAC itu adalah 60 derajat. Lalu sudut ABC itu adalah 40 derajat. Ini untuk segitiga ABC. Nah, sekarang untuk segitiga apa? Ya, segitiga PQR. Segitiga PQR. Yang diketahui di soal itu adalah sudut QPR. Sudut QPR. QPR itu adalah 40 derajat.
Lalu sudut PQR. PQR itu adalah 80 derajat. Kita sudah tulis semua apa yang diketahui di soal. Yang diketahui ini adalah tentang sudut. Jadi kita menggunakan syarat sudut-sudut yang bersesuaiannya itu harus sama besar. Nah, karena kita berbicara tentang segitiga, kenapa dikatakan segitiga? Karena dia memiliki 3 sisi dan 3 buah sudut. 3 sisi dan 3 buah sudut. Nah, di sini untuk segitiga ABC yang sudah diketahui sudutnya, besar sudutnya itu hanya 2. Jadi lagi satu sudut yang belum diketahui. Begitu juga untuk segitiga PQR. Ini yang diketahui sudutnya ada berapa? Iya, hanya 2. Jadi lagi satu, masing-masing satu sudut yang belum diketahui. Misalnya kakak gambar ini segitiga ABC-nya. Sini kakak gambar segitiga ABC-nya. Lalu kita taruh masing-masing besar sudutnya. Sudut BAC. Sudut BAC. Berarti BAC. Atau sudut apa? Iya, kita ambil huruf bagian tengahnya. Sudut apa ini? Sudut A. Sudut A besarnya berapa? 60 derajat. Di sini 60 derajat. Lalu sudut ABC. Atau sudut apa ini? Sudut B. Ambil huruf tengahnya. Kalau ditulis 3 seperti ini, berarti itu artinya adalah sudut yang berada di bagian tengahnya itu. Hurufnya itu yang bagian tengah. Seperti ini tadi, sudut ABC itu artinya sudut B. Sudut B besarnya berapa? Ya, 40 derajat. Jadi di sini 40 derajat. Maka sudut apa yang belum diketahui? Ya, ini sudut C atau sudut ACB. Itu yang belum diketahui. Jadi yang belum diketahui pada segitiga ABC itu adalah sudut ACB. Itulah yang akan kita cari sebentar. Nah, berikutnya adalah segitiga PQR. Di sini misalkan kakak gambar segitiganya, segitiga PQR. Ya, ini segitiganya. Nah, segitiga PQR di sini diketahui sudutnya yang sudah diketahui itu adalah QPR. QPR. Kakak lupa taruh ini. Ini nama segitiganya PQR. Yang diketahui yang pertama itu adalah sudut QPR. Atau sudut apa ini? Ya, sudut P. Jadi di sini sudut P-nya berapa besarnya? Ya, 40 derajat. Lalu berikutnya adalah sudut PQR. Atau sudut apa ini? Ya, sudut Q. Berapa besarnya? 80 derajat. Sini. 80 derajat. Nah, yang belum diketahui di sini sudut apa? Ya, sudut R atau sudut PRQ. Nah, jadi kita ada 2 yang kita cari sebentar. Sudut ACB-nya berapa, lalu sudut PQR-nya berapa. Yang pertama itu tadi adalah sudut ACB. Yang ini untuk segitiga ABC, kita cari sudut ACB. Yang sudah ada ini 60 derajat, 40 derajat. Nah, untuk mencari ini kita harus ingat lagi konsep tentang jumlah sudut dalam segitiga. Berapa jumlah sudut dalam segitiga? Ada yang masih ingat? Iya, jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya, kalau ketiga sudut ini kita jumlahkan, sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu jumlahnya harus 180 derajat. Nah, yang belum diketahui di sini adalah sudut C. Jadi untuk mencari sudut C bagaimana sudah? Iya, tinggal 180 kurang 60 kurang 40. Ini 180 kurang 60 derajat, derajat ini kurang 40 derajat. Atau tadi 180 itu kan didapat dari 60 tambah 40 tambah yang belum diketahui. Jadi untuk mencari yang belum diketahui ini atau sudut C ini itu adalah 180 kurang 60 kurang 40 derajat. Kita hitung sudah berapa dia hasilnya. Sudut ACB itu adalah 180 kurang 60 derajat. Itu berapa? Iya, 120 derajat kurang 40
derajat. Jadi sudut ACB-nya itu sama dengan 120 derajat kurang 40 derajat. Berapa hasilnya? Iya, 80 derajat. Jadi kita sudah dapat ini. Sudut ACB-nya yang di sini adalah 80 derajat. Sekarang kita ke segitiga berikutnya, segitiga PQR. Yang belum diketahui sudutnya tadi adalah sudut ini R atau sudut PRQ. Sudut PRQ itu yang kita cari. Nah, karena ini juga sudut dalam segitiga, tadi jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka untuk mencari berapa besar sudut R ini, itu adalah 180 derajat kurang 40 kurang dengan 80. 180 derajat sama caranya dengan sebelumnya. 180 derajat kurang 40 derajat kurang 80 derajat. Jadi sudut PRQ itu sama dengan 180 derajat kurang 40 derajat. Berapa itu? Ya, 140 derajat kurang 80 derajat. 140 derajat kurang 80 derajat itu berapa? Ya, 60 derajat. Jadi kita sudah dapat sudut PRQ-nya itu adalah 60 derajat. Jadi kita sudah mencari semua. Tadi besar sudut ACB itu adalah 80 derajat. Lalu besar sudut PRQ itu adalah 60 derajat. Setelah sampai di sini, sekarang kita tinggal lihat apakah dari masing-masing sudut ini adakah yang besarnya sama dengan segitiga sebelahnya. Misalnya ini segitiga ABC, apakah ada yang sama besar sudutnya dengan segitiga PQR. Ketiga-tiganya harus sama besar. Sini kakak sambungnya di sini, lanjutannya. Tadi untuk segitiga ABC, besar sudutnya itu ada 60 derajat, 40 derajat dengan 80 derajat. Lalu untuk segitiga PQR, besar sudutnya adalah 40 derajat, 80 derajat, 60 derajat. Jadi kita tinggal lihat yang mana yang besarnya sama. Iya, ini sudut BAC dengan PQR. Itu yang besarnya, PRQ. Besarnya sama yaitu 60 derajat. Jadi sudut-sudut yang besarnya sama itu adalah sudut BAC. Itu besarnya sama dengan sudut PRQ yaitu 60 derajat. Berikutnya, sudut ABC. Yang mana yang besarnya sama dengan sudut ABC yaitu 40 derajat? Ya, sudut QPR. Sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut QPR yaitu 40 derajat. Sama-sama ini. Lalu yang ketiga itu adalah sudut ACB yang besarnya 80 derajat. Mana sudut yang sama besarnya dengan 80 derajat? Yaitu sudut PQR yang ini. Jadi sudut ACB itu sama dengan sudut PRQ. Besarnya adalah 80 derajat. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ketiga sudut bersesuaiannya itu sama besar. Maka segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Ini. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun berdasarkan sudut-sudut bersesuaiannya, karena sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Berikutnya, soal berikutnya ini, pertanyaannya kemudian sebutkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yang sebanding. Karena ini sudah sebangun, maka pasti pasangan sisi yang bersesuaiannya itu sebanding. Kita tinggal melihat manakah pasangan sisi yang bersesuaian itu. Nah,
pasangan sisi yang bersesuaiannya. Sisi yang bersesuaian, kita tinggal menggunakan sudut yang kita sudah buat yang ini tadi, sudut yang sama besar. Jadi sudut pertama dengan sudut yang kedua, ini sudut pertama ini ke sana, ini sudut BAC sama dengan ini. Yang pertama sudut BAC itu besarnya sama dengan sudut PQR. Lalu yang kedua tadi sudut ABC. Sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut QPR. Caranya adalah kalau sudah dibuat seperti ini, kita hanya ambil dua sudut ya, dua sudut pasangan yang bersesuaian. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kita tinggal apa? Iya, ambil saja huruf bagian tengahnya. Ini huruf tengahnya. Ambil huruf tengahnya. Jadi yang ini adalah sisi apa? Iya, sisi AB berbanding dengan sisi apa ini? Sisi QP. Tinggal ambil huruf bagian tengahnya. Paham? Lalu berikutnya. Tadi sudut pertama dengan sudut yang kedua. Lalu sudut pertama dengan sudut ketiga. Begitu dia. Ini sudut pertama tadi sudut BAC itu sama dengan sudut PQR. Lalu yang ketiga ini adalah sudut ACB. Sudut ACB itu sama dengan sudut apa ini? Ya, PRQ. Sudut PRQ. Caranya masih sama tadi. Tinggal ambil apa? Iya, huruf bagian tengahnya. Ini huruf bagian tengahnya. Sudah? Jadi ini sama dengan sisinya itu adalah sisi AC berbanding sisi apa? Iya, sisi QR. Tinggal ambil huruf bagian tengahnya. Lalu yang ketiga. Tadi kita sudah ambil ini 1, 2, lalu 1, 3. Sekarang yang ketiga itu adalah 2 dan 3-nya. Sudut pasangan yang kedua dengan yang ketiga. Ini adalah sudut ABC. Sudut ABC itu sama dengan sudut QPR. Sudut QPR. Lalu yang ketiga adalah sudut ACB. Sudut ACB dia sama dengan sudut apa ini? PRQ. Sudut PRQ. Ini juga kita tinggal ambil huruf bagian tengahnya. Apa ini? Ya, BC berbanding dengan apa ini? PR. Nah, kalau sudah dibuat masing-masing seperti ini AB berbanding QP itu bisa ditulis begini dia. AB per QP. Lalu AC berbanding QR bisa ditulis AC per QR. Lalu BC berbanding PR itu bisa ditulis BC per PR. Karena tadi kita sudah buktikan bahwa ini sebangun, maka perbandingannya juga ini sebanding. Atau di sini kakak tulis lanjutannya, atau di sini AB per QP itu sama dengan AC. AC per QR sama dengan apa ini? Iya, BC per PR. Jadi ini adalah perbandingan sisi-sisi yang sebanding. Sisi ini pasangan sisi bersesuaian yang sebanding, ini pasangannya. Jadi caranya tadi seperti itu. Kalau misalnya dia sudah sebanding berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka untuk mencari sisi-sisi yang bersesuaian itu, ini kita tinggal pakai sudut-sudutnya tadi. Sudut pertama pasangan pertama dengan pasangan kedua, begitu. Pasangan pertama dengan pasangan ketiga. Lalu pasangan kedua dengan pasangan ketiga. Lalu huruf yang kita ambil adalah huruf bagian tengahnya. Makanya harus pakai ditulis dengan menggunakan 3 huruf. Ini kita ambil bagian tengahnya. Setelah itu kita tinggal buat dia dalam bentuk per, lalu samakan dia. Karena ini kenapa langsung dibuat sama? Karena ini sudah sebangun. Karena dia sebangun, maka perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya juga sebanding. Contoh soal nomor 2.
pada gambar di samping, ini gambarnya DH sejajar dengan FG. Ini DH ini, dia sejajar dengan FG. Ini lambang garis sejajarnya. Buktikan bahwa segitiga DEH dan segitiga GEF, ini GEF itu sebangun. Pada soal ini tidak diketahui apa-apa. Dia tidak kasih tahu besar sudutnya berapa, tidak dikasih tahu juga panjang sisinya berapa. Nah, kalau soal seperti ini misalnya tidak dikasih tahu besar sudut dan panjang sisinya, maka yang ini, soal yang begini, itu pasti untuk menentukan bahwa sebangun atau tidaknya itu pasti berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian. Kenapa menggunakan sudut-sudut yang bersesuaian? Karena kalau dilihat seperti ini saja, yang seperti ini kita bisa menggunakan konsep sudut yang sudah pernah kita pelajari. Yang ini, di sini ada tulis di sini DH sejajar dengan FG. Garis DH ini sejajar dengan FG. Nah, materi ini kita akan menggunakan konsep tentang sudut yang kita sudah belajar di kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, materi itu tentang sudut-sudut yang dibentuk oleh dua buah garis sejajar lalu dipotong oleh sebuah garis. Ini kakak kasih ingat yang seperti ini. Nah, masih ingat kan? Nah, konsep yang ini yang akan kita pakai untuk melihat sudut-sudut yang ada pada kedua segitiga ini. Yang pertama kita akan buktikan bahwa segitiga DEH ini sebangun dengan segitiga EGF atau GEF berdasarkan konsep sudut yang kita sudah pelajari sebelumnya. Yang pertama, kita akan mencari pasangan sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Karena kita belajar tentang segitiga, maka sebentar ada 3 pasang sudut yang harus sama besar. Yang pertama, berdasarkan yang ini, sudah lihat? Nah, yang pertama itu adalah sudut yang saling bertolak belakang. Ada yang bisa lihat mana sudut yang saling bertolak belakang antara segitiga yang ini dengan yang di sebelahnya? Ya, yaitu sudut DEH yang ini. DEH yang ini, sudah lihat? Dia bertolak belakang dengan sudut GEF yang ini. Jadi sudut DEH bertolak belakang dengan sudut GEF. Di mana jika dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya pasti sama. Jadi kita sudah dapat yang pertama ini. Sudut DEH itu besarnya sama dengan sudut apa tadi? GEF atau FEG. Sudut GEF. Kenapa besarnya sama? Karena kedua sudut ini saling bertolak belakang. Lalu berikutnya, sudut mana lagi yang besarnya sama? Nah, perhatikan, ini sudut D dengan sudut G. Ini sudut D ini dengan sudut G. Sudut D dengan sudut G, kalau kita menggunakan konsep dua buah garis sejajar, lalu dipotong oleh sebuah garis, maka sudut D dengan sudut G ini merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut D dengan sudut G itu adalah sudut dalam berseberangan. Kenapa dikatakan sudut dalam berseberangan? Sebentar kakak akan jelaskan. Lalu sudut dalam berseberangan ini besarnya sama. Ini jadi sudut D sama dengan sudut G. Menggunakan konsep apa ini? Ya, sudut dalam berseberangan. Sudut D dengan sudut G itu adalah konsep sudut dalam berseberangan. Lalu berikutnya adalah sudut H ini, yang ini, dengan sudut F. Jadi sudut H dengan sudut F ini juga merupakan sudut dalam berseberangan. Sudut H itu dengan sudut F. Sudut H besarnya sama dengan sudut F. Karena sudut apa tadi? Ya, dalam berseberangan.
Nah, sekarang coba kita kasih pecah ini, yang ini gambar. Kakak akan menjelaskan kenapa ini dikatakan sudut dalam berseberangan. Yang pertama, kita akan ikut ini garisnya. Ini tadi garisnya HD, lalu apa? Iya, garis FG. Lalu berikut ada satu garis ini. Satu garis DG. Di sini kakak tarik saja dia. Iya. Ini tadi adalah garis HD, lalu yang ini adalah garis GD, lalu yang ini itu adalah garis DG. Lalu kakak akan tulis di sini. Tulis sudutnya ini, sudut yang dibentuk oleh dua buah garis sejajar lalu dipotong oleh satu garis ini adalah sudut 1, kakak tulis ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kakak akan kasih ingat lagi. Sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudut ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sudut dalam, lalu ada yang namanya sudut luar. Sudut dalam itu artinya adalah di dalam dua buah garis sejajar ini. Dia ada di dalam dua buah garis sejajar. Maka sudut dalam di sini yang mana? Iya, 2, 4, 6, 7. Sudah lihat? Lalu sudut luar itu berada di luar dua garis sejajar. Maka yang bagian luarnya ini adalah sudut luar. Di manakah sudut luarnya di sini? Ini adalah 1, 3, lalu 5, 8. Nah, sudut dalam berseberangan itu artinya adalah sudut itu ada di bagian dalam, lalu mereka saling berseberangan. Sebelah menyebelah. Itu artinya dalam berseberangan. Jadi kalau misalnya dikatakan sudut dalam berseberangan itu artinya sudut itu ada di bagian dalam. Jadi antara 2, 4, 6, 7. Paham? Lalu dia saling berseberangan. Artinya sebelah dengan menyebelahnya. Nah, sekarang kita lihat manakah sudut dalam berseberangan di dalam ini. Ya, sudut dalam berseberangan itu yang ini. Sudut yang keempat dengan keenam. Gitu. Sudah lihat? Lalu sudut 2 dengan sudut 7. Jadi sudut dalam berseberangannya, ini yang pertama ya. Dalam berseberangan itu adalah yang pertama tadi sudut 4 dan 6. Ini berseberangan dia. 4 di sebelah sininya, ya seberangnya ini adalah 6. Tapi dia bagian dalam. Lalu 2 di sini seberangnya itu adalah 7. Yang pertama tadi sudut 4 dan sudut 6. Lalu berikutnya adalah sudut 2 dengan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 7. Sampai di situ paham? Lalu berikutnya itu adalah kita sudah selesai ini untuk garis DG-nya. Lalu berikutnya adalah garis HF yang memotong garis sejajar DH dengan FG. Ini kakak buat garisnya. Ya. Ini garis HF. Di sini sudut-sudutnya kakak tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih. Nah, sekarang kita fokus yang garis yang ini. Yang ini. Yang pertama tadi sudah, sekarang kita fokus yang kedua. Tadi kakak kasih tahu yang pertama, sudutnya itu ada dua, yaitu sudut dalam dengan sudut luar. Nah, kalau misalnya ini ada dua buah garis sejajar, sudah, lalu dipotong oleh garis yang ini, maka sudut dalamnya sudut apa saja? Ya, sudut 3, 4, 5, 6. Sudut luarnya sudut apa saja? 1, 2, 7, 8. Yang kita mau lihat tadi adalah sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Ini kalau garis yang kedua ini tadi ya. Maka kalau dalam berseberangan itu sudut dalamnya saja itu 3, 4, 5, 6. Kalau dalam berseberangan itu artinya adalah sudut 3 dengan sudut 6 sudah dia berseberangan. Seberang. Jadi di sini sudut 3
dan sudut 6. Lalu berikutnya sudut apa saja? Iya, sudut 4 dan sudut 5. Sudut 4 dan sudut 5. Jadi ini dalam berseberangan 3, 6, 4, 5. Sampai di situ paham? Lalu berikutnya kita akan menghapus garis-garis yang bagian luar supaya bentuknya seperti segitiga yang ini. Paham? Kita akan hapus garis-garis bagian luarnya supaya bentuknya seperti segitiga ini. Jadi ini kita akan hapus. Ya, ini dihapus. Ya, begitu juga di bawah. Ini kita akan hapus. Ya, ini juga kita hapus. Lalu yang ini juga kita hapus. Nah, bentuknya sama seperti ini. Sudah lihat menyerupai. Tadi di sini adalah D, H, E, G dengan F. Di sini sisa sudutnya. Sudut yang sisa itu adalah sudut 4 dengan 6. Sudut 4 dengan 6 itu tadi adalah sudut apa? Iya, sudut dalam berseberangan. Ini tadi yang kita sudah cari. Paham? Jadi sudut D dengan sudut G, ini sudut D ini, yang ini sudah lihat, dengan sudut G itu merupakan sudut dalam berseberangan. Makanya kakak tulis tadi dalam berseberangan, di mana kedua sudutnya itu besarnya sama. Lalu berikutnya ini sudut H. Di sini sudut H-nya kakak tulis tadi dengan 4, lalu sudut F kakak tulis di sini dengan 5. Sekarang kita lihat ini. Ya, ini dia sudut 4 dan 5 juga. Tadi adalah sudut apa? Dalam berseberangan. Makanya kakak tulis di sini tadi. Sudut H dengan sudut F itu adalah sudut dalam berseberangan. Di mana kedua besar sudutnya sama. Jadi paham sampai di sini? Kenapa ini dikatakan sudut dalam berseberangan? Jadi materi prasyaratnya itu kalian harus ingat lagi materi tentang sudut di kelas 1 SMP. Setelah sampai di situ, karena ini tadi berkaitan dengan segitiga, maka kita harus cari 3 sudut yang bersesuaian dan dia harus sama besar. Nah, dan itu kita sudah cari. Yang pertama tadi sudut yang bertolak belakang, lalu dalam berseberangan, lalu berikutnya juga dalam berseberangan. Ketiga sudut ini, ketiga pasang sudut ini sudah sama besar. Nah, kalau dia sudah sama besar, maka kita bisa pastikan, ikut ini syarat ini, kita bisa pastikan bahwa kedua segitiga ini pasti sebangun. Ikut yang ini, segitiga sebangun berdasarkan sudut-sudut bersesuaian sama besar. Karena kita sudah membuktikan bahwa ini sama besar, maka kedua segitiga ini sebangun. Sini, jadi segitiga DEH dan segitiga GEF ini sebangun. Sebangun berdasarkan apa? Iya, berdasarkan ketiga pasang sudut yang sama besar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keduanya adalah sebutkan pasangan-pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Nah, yang ini kita tinggal buat seperti yang tadi. Untuk mencari pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini pasangan sisinya. Sisi-sisi bersesuaian yang sebanding. Nah, tadi kita tinggal ambil dari sudutnya. Yaitu sudut pertama, sudut kedua, sudut pertama, sudut ketiga, lalu sudut kedua dengan sudut ketiga. Yang pertama adalah sudut pertama dengan sudut kedua. Jadi sudut DEH, sudah.
itu sama dengan sudut GEF. Lalu sudut keduanya itu adalah sudut. Karena ini pakai ditulis dengan satu huruf, itu artinya sudut D ini dia hurufnya itu berada di tengah. Kalau kita pakai tulis 3 huruf. Jadi sudut D ini kita bisa tulis dengan EDH. Paham? Jadi sudut D yang ini itu adalah sudut EDH. Atau sama dengan sudut D karena kita ambil bagian tengahnya, huruf bagian tengah. Lalu sudut G ini itu adalah sudut EGF. Sudut EGF. Nah, kalau setelah ini tadi kita ambil huruf bagian mananya? Iya, huruf bagian tengahnya. Apa huruf bagian tengah ini? Ya, ED, maka ED berbanding dengan apa ini? Ya, EG. Atau kakak tulis dia ED per EG. Berikutnya, yang kedua adalah sudut pertama dengan sudut ketiga. Sudut pertama tadi adalah sudut DEH itu sama dengan sudut GEF. Lalu yang ketiga adalah sudut H. Sudut H yang ini kakak bisa tulis dengan 3 huruf dia, yaitu sudut EHD. Sudut EHD atau sama dengan sudut H karena ini ambil huruf bagian tengahnya. Sama dengan, lalu di sebelahnya ini adalah sudut F. Nah, sudut F ini itu adalah sudut, kakak bisa tulis dengan 3 huruf, yaitu sudut GFE. Sudut GFE. Lalu kita ambil ini bagian tengahnya, huruf bagian tengahnya yaitu EH berbanding dengan apa ini? Ya, EF. Atau kalau kakak tulis dalam bentuk per dia, EH per EF. Yang ketiga itu adalah sudut kedua dengan sudut ketiga. Tadi ini sudut keduanya sudut EDH. Sudut EDH itu sama dengan sudut apa tadi? Ya, sudut EGF. Sudut EGF. Lalu sudut ketiganya tadi yaitu yang ini EHD. EHD sama dengan sudut apa ini? GFE. FE. Kita ambil huruf bagian tengahnya yaitu DH itu berbanding dengan apa? Ya, GF. Atau kakak bisa tulis DH per GF. Nah, karena kita sudah dapat ini perbandingannya dan tadi sudah dibuktikan bahwa dia sebangun berdasarkan sudut-sudut bersesuaiannya sama besar, maka ketiga ini juga pasti sebanding. Jadi pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding itu adalah ED per EG. ED per EG itu sama dengan EH per EF. EH per EF sama dengan DH per GF. DH per GF. Syarat dua segitiga sebangun yang kedua itu adalah segitiga sebangun itu berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kalau misalnya kita mau melihat apakah dua segitiga itu sebangun, kita tinggal lihat apakah sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sebanding atau tidak. Nah, kalau dia sebanding, maka pasti dua segitiga tersebut sebangun tanpa melihat sudutnya lagi. Ini di sini penjelasannya, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sebanding, jika mereka sebanding atau memiliki perbandingan yang sama, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya itu pasti sama besar. Jadi, jika sisi-sisi yang bersesuaian pada dua buah segitiga sebanding, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Karena tadi kalau dia
sebanding sisi-sisi yang bersesuaiannya, maka pasti sudut-sudutnya juga bersesuaian sama besar. Jadi tanpa melihat sudut-sudutnya, kita hanya melihat sisi-sisi yang bersesuaiannya saja. Kalau dia sebanding, maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Untuk lebih pahamnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, dalam segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui panjang sisi AB itu adalah 12 cm, BC 9 cm, AC 15 cm. Lalu PQ 25 cm, QR 15 cm, dan PR-nya 20 cm. Jelaskan kenapa dua segitiga itu sebangun. Kemudian tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Yang pertama yang kita buat adalah kita tulis apa yang diketahui di soal. Di soal ini yang diketahui itu adalah panjang sisi pada segitiga. Jadi kalau misalnya yang diketahui panjang sisi, tidak ada sudut yang diketahui di soal, maka kita pakai sisi-sisi yang bersesuaiannya, apakah dia sama besar atau tidak. Kalau dia sama besar, maka dia sebangun. Sedang itu bedanya tadi untuk yang pertama. Kalau misalnya yang pertama tadi itu adalah menggunakan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau misalnya di soal yang diketahui sudut-sudutnya, maka kita menggunakan sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar. Nah, sedangkan yang ini yang diketahui ini adalah panjang sisinya. Yang ini yang diketahui panjang sisinya. Jadi kita menggunakan apa? Ya, menggunakan sisi-sisi yang bersesuaian itu bukan sama besar, sebanding. Kalau dia sebanding, maka segitiga itu pasti sebangun. Jadi itu bedanya, tergantung dari apa yang diketahui di soal. Nah, sekarang kita tulis apa yang diketahui di soal tadi. Yang pertama itu adalah untuk segitiga ABC. Nah, kalau segitiga ABC, lalu segitiga, kenapa dikatakan segitiga itu? Karena dia memiliki 3 pasang sisi. Jadi kita akan melihat 3 pasang sisi untuk segitiga ABC-nya yang sudah diketahui panjangnya. Apa-apa saja? Ya, ini AB. AB itu adalah 12 cm. Lalu BC, ya 9 cm. Lalu AC itu adalah 15 cm. Ini untuk segitiga ABC. Sekarang untuk segitiga PQR. PQR. Nah, untuk segitiga PQR, PQ-nya itu adalah 25 cm. QR itu adalah 15 cm. Lalu PR itu 20 cm. Setelah ditulis apa-apa yang sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan buktikan bahwa apakah kedua segitiga ini sebangun atau tidak. Nah, cara membuktikannya adalah kita buat perbandingan pada sisi-sisi yang bersesuaian. Apakah sebanding atau tidak. Nah, untuk perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu tinggal sisi yang terpanjang dengan yang terpanjang, sedang dengan yang sedang, pendek dengan yang pendek. Nah, untuk melihat panjang dengan yang panjang, pendek, sedang dengan sedang, itu tinggal dilihat dari panjang masing-masing sisinya. Gitu. Yang pertama itu adalah sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang. Sisi yang terpanjang pada segitiga ABC itu adalah sisi mana? Kita lihat dari panjang sisinya. Mana yang paling panjang? Ini 15 cm. Jadi sisi yang paling panjang itu adalah sisi AC berbanding dengan sisi apa sebentar? Ya, kita lihat di sini. Yang paling panjang itu adalah sisi apa? Ya, PQ 25 cm. Jadi AC berbanding PQ itu sama dengan ini panjangnya tadi 15 berbanding 25. Nah, ini kita sederhanakan ini sampai paling sederhana. Ini bisa disederhanakan dengan berapa ini? 15 dengan 25. Iya, bisa disederhanakan dengan 5. Kalau disederhanakan dengan 5, 15 bagi 5 itu berapa? Iya, 3. 25 bagi 5 itu berapa? Iya, 5. Jadi hasilnya adalah 3 berbanding 5. Ini untuk sisi terpanjangnya. Lalu sisi sedang. Sisi sedang itu artinya dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek.
Kalau untuk segitiga ABC, mana yang paling sedang di sini? Ya, ini adalah paling sedang adalah AB, sisi AB dengan panjangnya 12 cm. Jadi AB berbanding, ini yang paling sedangnya di sini mana? Ya, yang paling sedangnya itu adalah PR. Panjangnya itu 20 cm. Jadi AB berbanding PR sama dengan AB-nya tadi 12 berbanding dengan berapa di sini? Iya, 20. 12 berbanding 20. Ini kita sederhanakan sampai paling sederhana. Bisa disederhanakan dengan berapa ini? Dengan 4. 12 bagi 4 itu berapa? Iya, 3. 20 bagi 4 itu berapa? Iya, 5. Jadi 3 berbanding 5. Lalu berikutnya adalah sisi terpendek. Sisi terpendeknya untuk segitiga ABC itu adalah sisi BC dengan panjangnya 9. Jadi BC berbanding dengan sisi terpendek pada segitiga sebelahnya itu adalah sisi QR dengan panjangnya 15. QR. Jadi di sini 9 berbanding 15. Ini berapa banding berapa ini? Disederhanakan dengan berapa ini? Ya, disederhanakan dengan 3. 9 bagi 3 itu iya 3. 15 bagi 3 itu adalah iya 5. Jadi kita sudah dapat ini. Perbandingannya, hasil perbandingannya adalah 3 berbanding 5. Ini juga 3 berbanding 5. Ini juga 3 berbanding 5. Setelah dibuat perbandingan seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang sama atau dia sebanding. Setelah dibuat seperti ini, perbandingannya sama, yaitu 3 berbanding 5 semuanya. Nah, karena sama, maka terjadi berdasarkan syarat dua segitiga yang sebangun, yaitu sisi-sisi bersesuaiannya itu harus sebanding, maka kedua segitiga ini pasti sebangun karena setelah dibuat perbandingannya itu dia sebanding atau sama perbandingannya. Jadi segitiga ABC dia sebangun dengan segitiga PQR. Lalu pertanyaan berikutnya adalah tuliskan pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut yang sama besar. Pasangan sudut yang sama besar. Karena ini dua segitiga tadi sudah sebangun, maka sudut-sudut yang bersesuaiannya itu pasti sama besar. Nah, sekarang kita mau cari pasangan sudut yang sama besar itu yang mana-mana saja. Nah, caranya itu adalah begini. Kita ambil perbandingan pada sisi-sisi tadi. Misalnya ini sisi terpanjang, sisi sedang dengan sisi terpendek. Yang pertama untuk perbandingan sisi terpanjang tadi adalah AC berbanding PQ. Ini AC yang pertama. AC dia tadi berbanding dengan sisi PQ. Ini untuk sisi terpanjangnya. Untuk mencari pasangan sudut yang sama besarnya, itu kita tinggal lihat. Di sini ada dua huruf ini, AC. Pada segitiga ABC, kita tinggal lihat huruf mana yang tidak ada di sini. Ya, huruf yang tidak ada itu adalah huruf B. Maka di sini tinggal sudut B. Paham? Lalu PQ pada segitiga PQR. Nah, dari kedua huruf ini, huruf apa yang tidak ada? Huruf R. Jadi di sebelah sininya adalah sudut R. Maka sudut B itu besarnya sama dengan sudut R. Tinggal begitu saja. Jadi pasangan yang pertama itu adalah sudut B itu sama dengan sudut R. Berikutnya, ini tadi untuk sisi terpanjang, lalu sisi sedangnya tadi adalah AB berbanding PR. Nah, AB, huruf apa yang tidak ada? Huruf C. Jadi di sini tinggal sudut C sama dengan PR. Huruf apa yang tidak ada? Ya, huruf Q. Jadi tinggal di sini adalah sudut Q. Sudut C sama dengan sudut Q. Lalu yang ketiga itu adalah sisi terpendeknya tadi BC berbanding QR. BC berbanding QR. Nah, BC ini yang hurufnya yang tidak ada itu adalah huruf apa? A.
Iya, jadi di sini sudut A sama dengan lalu QR. QR, sudut yang tidak ada itu, huruf yang tidak ada itu adalah huruf apa? Ya, huruf B. Jadi di sini adalah sudut B. Di sini sudut B, pusat pasangan pertama yang sudut-sudut yang sama besar adalah sudut B sama dengan sudut R, sudut C. Yang pasangan keduanya sudut C sama dengan sudut Q. Pasangan ketiga adalah sudut A sama dengan sudut B. Syarat dua segitiga sebangun yang ketiga itu adalah segitiga sebangun itu berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut tersebut. Itu artinya misalnya pada dua buah segitiga ada sebuah sudut yang sama besar, sebuah pasangan sudut yang sama besar, lalu ada dua pasang sisi yang mengapiti sudut yang sama besar itu memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Maka kedua segitiga itu pasti sebangun. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba perhatikan contoh soal yang pertama. Pada segitiga ABC dan segitiga PQR berikut ini diketahui panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan besar sudut B itu adalah 100 derajat. PR-nya 12 cm, QR 9 cm, dan besar sudut R-nya itu adalah 100 derajat. Jelaskan kedua segitiga tersebut sebangun. Jelaskan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Nah, kita perhatikan baik-baik apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu adalah dua pasang sisi dan sebuah sudut. Jadi kalau misalnya yang diketahui dua pasang sisi dan sebuah sudut, maka untuk mencari ini sebangun atau tidak, kita menggunakan syarat yang ketiga ini, berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut. Yang pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Karena di sini ada dua segitiga, jadi kita tulis berdasarkan apa yang diketahui pada masing-masing segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC. Segitiga ABC. Apa-apa yang diketahui segitiga ABC? Ya, ini panjangnya, panjang AB. Di sini AB-nya itu adalah 8 cm. Lalu berikutnya BC itu ya 6 cm. Lalu besar sudut B. Ini adalah 100 derajat. Berikutnya itu adalah segitiga PQR. Nah, yang diketahui pada segitiga PQR ini adalah PR. Panjang sisi PR-nya itu adalah 12 cm. Lalu panjang sisi QR. Panjang sisi QR-nya itu adalah 9 cm. Dan besar sudut R itu adalah 100 derajat. Setelah dibuat seperti ini, yang pertama yang kita lihat adalah satu sudut. Ini kan berdasarkan satu sudut. Lihat satu sudut masing-masing pada segitiga tersebut. Kita lihat untuk segitiga ABC, yang sudut yang diketahui itu adalah sudut B dengan besarnya 100 derajat. Lalu untuk segitiga PQR, yang diketahuinya adalah sudut R dengan besarnya 100 derajat. Jadi, yang pertama yang kita lihat adalah besar salah satu sudut. Satu sudut. Besar salah satu sudutnya. Nah, ini sudut B. Yang pertama tadi untuk segitiga ABC, yang diketahui itu adalah sudut B besarnya 100 derajat. Lalu untuk segitiga PQR, yang diketahui adalah sudut R besarnya berapa? 100 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Besarnya sama? Iya, besarnya sama. Jadi, besar salah satu sudut, yaitu sudut B, dengan sudut R-nya itu sama, yaitu 100 derajat. Nah, yang pertama kita sudah dapat syaratnya itu adalah besar salah satu sudut pada kedua segitiga ini, besar salah satu sudut pada kedua segitiga itu sama, yaitu 100 derajat. Yang berikutnya yang kita lihat itu adalah perbandingan dari dua sisi yang mengapiti sudut. Perbandingan dari dua sisi yang mengapiti sudut. Nah, untuk melihat perbandingan dari dua sisi di sini,
sisi apa berbanding sisi apa tergantung dari panjangnya. Kita tinggal lihat. Di sini hanya ada dua sisi yang diketahui. Itu artinya ada yang paling panjang, lalu ada yang paling pendek. Nah, panjang dengan pendeknya itu dilihat dari apanya? Dilihat dari panjang sisinya. Panjangnya itu berapa? Nah, perbandingan yang pertama itu adalah perbandingan sisi terpanjang. Untuk sisi terpanjang, pada AB mana yang paling panjang? Pada segitiga ABC ini mana yang paling panjang? AB atau BC berdasarkan panjang sisinya? Ya, AB yang paling panjang, yaitu 8 cm. Jadi di sini AB berbanding dengan yang paling panjang pada segitiga PQR. Itu adalah ya PR. Jadi AB tadi berapa? 8 cm. PR-nya itu adalah 12 cm. Jadi di sini 8 berbanding 12. Kita sederhanakan sudah. 8 berbanding 12 disederhanakan sampai paling sederhana. Ini bisa disederhanakan dengan berapa? Dengan 4. 8 bagi 4 itu berapa? 2. 12 bagi 4 itu berapa? Ya, 3. Ini hasilnya 2 berbanding 3. Lalu berikutnya perbandingan sisi terpendek. Nah, kalau perbandingan sisi terpendek untuk segitiga ABC, mana sisi terpendeknya? Ya, ini adalah sisi BC. Kalau untuk segitiga PQR, sisi terpendeknya adalah sisi QR. Jadi sini BC berbanding QR. BC berbanding QR. Yang sama dengan berapa banding berapa ini? Ya, 6 berbanding 9. 6 berbanding 9. Ini bisa disederhanakan dengan berapa ini? Bisa disederhanakan dengan 3. 6 bagi 3 itu berapa? Ya, 2. 9 bagi 3 itu berapa? 3. Nah, sekarang kita lihat apakah perbandingan dua sisi ini sebanding atau tidak? Iya, dia sebanding. Ini dia. 2 berbanding 3. 2 berbanding 3. Sama-sama sebanding. Jadi, syarat untuk perbandingan dua sisinya ini terpenuhi. Tadi syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu besar salah satu sudutnya sama. Lalu syarat kedua itu adalah dua sisi yang mengapiti sudutnya itu sebanding. Maka kalau dua-duanya terpenuhi, jadi dua segitiga ABC dengan segitiga PQR itu dia sebangun. Berdasarkan apa? Satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut. Ini jadi segitiga ABC dan segitiga PQR dia sebangun berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut tersebut. Contoh soal nomor 2, dalam segitiga KLM dan segitiga RST diketahui panjang KL-nya itu adalah 4 cm, panjang LM 9 cm, dan besar sudut L 30 cm. Lalu RS-nya 6 cm, ST 12 cm, dan besar sudut S-nya itu 30 derajat. Apakah kedua segitiga sebangun? Nah, sebelum kita menentukan apakah dia sebangun, yang pertama yang kita buat adalah tulis dulu apa yang diketahui di soal berdasarkan masing-masing segitiga. Nah, segitiga pertama itu adalah segitiga KLM. Segitiga KLM. Ini panjang KL-nya itu adalah 4 cm, LM 9 cm, dan besar sudut L itu adalah 30 derajat. Berikutnya untuk segitiga RST. RS-nya, panjang RS-nya itu adalah 6 cm. Lalu ST-nya, panjang ST 12 cm. Yang ketiga itu adalah sudut S-nya, besar sudut S 30 derajat. Tadi untuk menentukan apakah kedua segitiga ini sebangun,
Nah, kita lihat di sini yang diketahui itu adalah dua sisi dengan satu buah sudut. Masing-masing segitiga ini yang diketahui adalah dua sisi dan satu buah sudut. Maka kita akan membuktikan ini sebangun atau tidak berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut. Jadi yang pertama yang kita periksa adalah satu pasang sudutnya itu harus sama besar. Ini satu pasang sudut. Kita akan lihat satu pasang sudutnya ini sama besar atau tidak. Untuk segitiga KLM yang diketahui ini adalah sudut L besarnya 30 derajat. Lalu untuk segitiga RST yang diketahui adalah sudut S besarnya berapa? 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat apakah besarnya sama? Ya, sama, yaitu berapa? 30 derajat. Jadi di sini sudut L itu besarnya sama dengan sudut S, yaitu 30 derajat. Jadi yang ini memenuhi, satu pasang sudutnya itu sama besar. Lalu berikutnya kita lihat sekarang dua sisi yang mengapiti sudut. Apakah dua sisi tersebut memiliki perbandingan yang sama atau dia sebanding atau tidak? Nah, kita lihat sudah dua pasang sisi. Karena di sini hanya ada dua sisi yang diketahui masing-masing segitiga, maka kita tinggal buat sisi perbandingan sisi terpanjang dengan perbandingan sisi terpendek. Di sini adalah yang pertama sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya itu dilihat dari panjang sisinya saja. Ini di sini. Sisi terpanjang, yang mana yang paling panjang? Iya, yaitu sisi LM dengan panjang 9 cm. Jadi sini LM berbanding dengan sisi apa yang paling panjang di sebelah? Iya, sisi ST dengan panjang 12 cm. Jadi LM berbanding ST. Ini LM berbanding ST itu sama dengan LM-nya 9 cm. 9 berbanding dengan ST-nya berapa? Iya, 12. Jadi 9 berbanding 12. Kalau disederhanakan ini 9 dengan 12, perbandingan yang paling sederhana disederhanakan dengan berapa ini? Ya, ini bisa disederhanakan dengan 3 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3 itu berapa? 4. Jadi kita dapat perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Setelah itu kita buat perbandingan sisi terpendek. Untuk perbandingan sisi terpendeknya, yang paling pendek di sini yang mana? Ya, sisi KL. KL itu berbanding dengan sisi apa di sebelahnya ini? Ya, yang paling pendek adalah RS. KL berbanding RS. KL-nya berapa? 4 cm. RS-nya 6 cm. Jadi 4 berbanding 6. 4 berbanding 6. Ini bisa disederhanakan dengan berapa? Sampai paling sederhana ini. Ya, dengan 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2 berapa? Iya, 3. Nah, sekarang kita perhatikan apakah dia sebanding atau tidak, atau perbandingannya sama atau tidak. Tidak, yang satu 3 berbanding 4, yang satunya adalah 2 berbanding 3. Jadi dua pasang sisi yang mengapiti sudut itu tidak sebanding. Maka untuk yang kedua ini dua pasang sisinya itu tidak dipenuhi, syaratnya tidak dipenuhi. Jadi kalau salah satunya saja tidak dipenuhi, tadi satunya sudah dipenuhi, pasang sudutnya besar, satu pasang sudutnya itu besarnya sama. Lalu yang keduanya ini tidak dipenuhi, maka kedua segitiga ini tidak sebangun. Jadi segitiga KLM dan segitiga RST itu tidak sebangun. Kenapa dia tidak sebangun? Karena perbandingan dua sisinya ini tidak sebanding, atau setelah dibuat perbandingannya hasilnya tidak sama. Ini yang satunya 3 berbanding 4, yang satunya adalah 2 berbanding 3. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi salah satunya saja, maka dia tidak sebangun. Kecuali kalau dia memenuhi dua syarat ini, satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudutnya. Jadi rangkuman dari semuanya itu adalah syarat dua segitiga yang sebangun. Yang pertama itu adalah segitiga sebangun itu berdasarkan sudut-sudut yang bersesuaian.
Jadi kalau sudut-sudutnya sudah bersesuaian, pasti dia sudah sebangun, tanpa melihat sisinya lagi. Lalu syarat yang kedua adalah segitiga sebangun berdasarkan sisi-sisi yang bersesuaian, sebanding. Nah, kalau misalnya sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah sebanding, maka pasti dua segitiga tersebut sebangun, tanpa dilihat lagi sudutnya. Lalu yang ketiga adalah segitiga sebangun berdasarkan satu sudut dan dua sisi yang mengapiti sudut. Jadi kalau misalnya ada satu sudut yang sudah sama besar, lalu dua sisi yang mengapiti sudutnya itu sebanding, maka dua segitiga tersebut pasti sebangun. Dan untuk menentukan kita menggunakan syarat 1, 2, atau 3, itu tergantung dari soalnya, apa yang diketahui di soal. Jadi kalau misalnya diketahui semua sudutnya, maka gunakan syarat yang pertama. Lalu kalau misalnya yang diketahui adalah semua sisinya, maka gunakan syarat yang kedua. Lalu misalnya lagi diketahui satu buah sudut dengan dua sisi yang diketahui, maka gunakan syarat yang ketiga.